Langit Tuban sore itu berwarna kelabu, seolah ikut merasakan gejolak dalam dada seorang pemuda bernama Raden Said. Ia berdiri di pelataran istana, memandangi para prajurit yang membawa hasil bumi dari rakyat. Wajah-wajah para petani tampak lesu, mata mereka kosong, dan pundak mereka membungkuk menahan beban pajak yang kian mencekik. Hati Raden Said berdesir. Ia merasa tak sanggup hanya menjadi penonton di tengah penderitaan orang-orang yang seharusnya dilindungi. Sebagai anak dari Adipati Tuban, ia dibesarkan dengan segala kemewahan. Namun, hatinya sejak kecil tak pernah tertarik pada singgasana atau pesta istana. Ia lebih memilih duduk bersama abdi, mendengarkan keluh kesah para pelayan dapur, atau menyelinap ke pasar hanya untuk menolong penjual sayur tua yang ditindas preman. Ia merasa tak nyaman dengan hidup yang terkurung tembok kekuasaan, sementara di luar sana, keadilan menjadi barang langka. Di balik jubah kebangsawanan yang dikenakannya, Raden Said menyimpan bara yang tak pernah padam. Ia gelisah setiap melihat para pejabat keraton menimbun harta, berpura-pura alim, namun memperalat agama demi kepentingan mereka. Kemunafikan yang merajalela membuatnya muak. Ia mulai menaruh curiga bahwa kemegahan istana dibangun di atas tangisan orang miskin. Ia tidak ingin menjadi bagian dari sistem yang merampas harapan banyak jiwa. Rasa kecewa itu perlahan berubah menjadi dendam pada ketidakadilan. Tanpa sepengetahuan ayahnya, ia menyusun rencana diam-diam. Malam hari, ketika kota tidur dalam lelap, Raden Said menyamar sebagai lelaki biasa, menyusuri rumah para hartawan, mencuri emas dan perhiasan yang mereka simpan, lalu membagikannya kembali kepada rakyat yang lapar. Dalam waktu singkat, nama Brandal Lokajaya mulai dibicarakan di pojok-pojok desa, sebagai sosok misterius yang seperti bayangan, hadir tanpa jejak, namun meninggalkan berkah. Bagi sebagian orang, ia adalah pahlawan dalam gelap. Namun bagi istana, ia dianggap pengkhianat, ancaman terhadap ketertiban dan hukum. Bahkan ayahnya, sang adipati, mengerahkan pasukan untuk memburu Brandal Lokajaya tanpa mengetahui bahwa darahnya sendiri mengalir dalam tubuh sang buronan. Sebuah ironi yang membuat Raden Said semakin yakin bahwa dunia telah kehilangan nurani. Ia tidak takut, justru dari dalam kehancuran, semangatnya tumbuh makin kuat. Ia tidak menginginkan pujian, tidak pula mengharapkan gelar. Yang ia dambakan hanya satu, sebuah dunia yang tidak memisahkan antara kaya dan miskin, antara yang berkuasa dan yang tertindas. Dalam pelariannya, ia menemukan rasa tenang hanya saat melihat senyum anak-anak yang kembali bisa makan, atau saat seorang ibu tua menggenggam tangan anaknya dengan mata berkaca-kaca karena sekarung beras yang datang entah dari mana. Namun hidup di balik bayang-bayang kegelapan tak pernah mudah. Suatu malam, setelah berhasil menyusup ke gudang seorang pejabat korup, Raden Said hampir tertangkap. Ia terpaksa melukai dua prajurit yang mengenalinya. Luka di tubuh bukan hal baru baginya, tapi luka di hati karena harus mengangkat tangan terhadap sesama anak bangsa, itu yang paling menyakitkan. Di tepi hutan, ia bersembunyi, menahan nyeri, menatap bulan yang bersinar pucat seperti harapan yang memudar. Ia mulai bertanya-tanya, apakah jalan yang ditempuhnya benar? Apakah dengan mencuri, meskipun untuk menolong, ia tidak sedang menabur keburukan lain? Suara-suara itu datang dalam gelap, menghantui malam-malamnya, membuat tidurnya tak pernah nyenyak. Hatinya berkecamuk, antara keinginan membela kebenaran dan bayangan dosa yang mengintai di setiap langkah. Di saat keraguan itu memuncak, datanglah petunjuk tak terduga. Seorang lelaki tua berjubah putih duduk di tepi sungai yang biasanya sepi. Raden Said yang sedang dalam pelarian merasa aneh, tetapi juga tertarik. Lelaki tua itu tersenyum, seolah tahu siapa dirinya. Dalam senyum yang sederhana, terpancar kedalaman yang tak bisa dijelaskan. Tanpa sadar, langkahnya mengarah ke sana, seperti tertarik oleh kekuatan yang lembut namun tak terbantahkan. Pertemuan itu menjadi awal dari perubahan besar. Raden Said tidak tahu bahwa lelaki tua itu bukan orang biasa, melainkan pembawa cahaya yang kelak akan mengguncang dunia batinnya. Sebuah babak baru akan segera dimulai,
tak lagi dengan pedang dan amarah, melainkan dengan nurani dan keimanan. Namun sebelum semua itu terjadi, ia harus menuntaskan pertarungan terberat melawan dirinya sendiri. Tanda hubung. Malam itu, embun turun lebih awal. Angin yang biasanya sejuk kini terasa menusuk, seolah alam pun tahu, jiwa Raden Said sedang retak. Di balik semak, tubuhnya bersandar lemas, napas tersengal, dan darah mengalir perlahan dari luka di bahunya. Ia mulai lelah. Bukan hanya raga yang letih dikejar prajurit, tapi hatinya jenuh berperang dengan keyakinan sendiri. Di batas kesadaran, suara lirih mengalun, seperti lantunan doa. Suara itu asing, namun entah kenapa, menenangkan. Langkahnya terlatih mengikuti suara tersebut. Di tepi sungai yang hening, ia menemukan seorang kakek berjubah lusuh, duduk tenang di atas batu. Air mengalir lembut di sekelilingnya, memantulkan sinar rembulan yang membuat sosok tua itu tampak seperti bagian dari langit. Ia tidak bergerak, hanya menatap air yang bening sambil menggumamkan kalimat-kalimat yang belum pernah Raden Said dengar. Kalimat itu menembus ke dalam hatinya, seperti getaran yang membangunkan jiwa. Raden Said berdiri mematung, tak berani mendekat. Namun lelaki tua itu menoleh perlahan, matanya tajam namun teduh. "Kemarilah, anak muda," ucapnya pelan. Suaranya tidak keras, tapi mampu meredam semua hiruk-pikuk dalam dada. Raden Said melangkah ragu, seolah tubuhnya digerakkan oleh sesuatu di luar dirinya. Saat ia duduk di hadapan lelaki itu, entah mengapa air matanya jatuh, tanpa sebab yang jelas. "Bebanmu berat, bukan karena dunia tak adil, tetapi karena engkau belum mengenal arah," ujar sang kakek, sambil menatap ke langit. Raden Said terdiam. Kata-kata itu mengguncangnya lebih hebat daripada ribuan pedang. Ia yang selama ini merasa benar, merasa membela kebenaran, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa dirinya tersesat dalam keyakinannya sendiri. Ia mencoba bicara, tapi lidahnya keluh. Hanya isak kecil yang terdengar. "Apa yang kau cari, wahai pemuda?" tanya si kakek, matanya menusuk namun penuh kasih. Raden Said menjawab pelan, "Aku ingin dunia yang adil. Aku ingin menolong mereka yang terinjak." Suaranya bergetar, seperti anak kecil yang mengakui kesalahan di hadapan ayahnya. Lelaki tua itu mengangguk pelan, lalu mengambil sebatang tongkat kayu dari sampingnya. "Kalau begitu, tanamlah ini di pinggir sungai Kalijaga. Dan duduklah, sampai tongkat ini tumbuh, atau hatimu tumbang." Perintah itu terdengar aneh. Menunggu tongkat tumbuh, Raden Said hampir tertawa, namun tatapan sang kakek membuatnya urung. Ada sesuatu dalam sorot mata itu, bukan ancaman, tapi kebijaksanaan yang tak bisa ditolak. Dengan tubuh yang masih lemah, ia mengambil tongkat itu dan berjalan ke arah sungai, menancapkannya di tanah. Air mengalir melewati kakinya yang berdarah, membawa pergi kepedihan yang selama ini ia simpan. Hari-hari berlalu, Raden Said duduk diam, menatap tongkat yang tak berubah. Ia mulai merasa bodoh, namun suara sang kakek terus terngiang di kepalanya. Malam demi malam ia bermimpi tentang orang-orang yang ia tolong, namun juga wajah-wajah yang terluka karena perbuatannya. Ia mulai mengerti bahwa kebaikan yang dipaksakan dengan kemarahan hanyalah bentuk baru dari kezaliman. Tubuhnya semakin kurus, rambutnya kusut, namun matanya perlahan jernih. Ia mulai melihat hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia pedulikan, burung yang bernyanyi, semut yang berjalan beriringan, aliran sungai yang tak pernah melawan arah. Ia mulai paham, alam tak pernah gegabah. Ia belajar diam, ia belajar menerima. Di malam ke-365, tongkat itu berubah. Dari ujungnya muncul tunas kecil. Hanya seujung jari, tapi cukup untuk mengguncang dunia batinnya. Raden Said terjatuh sujud, menangis sejadi-jadinya. Ia sadar, selama ini ia berlari mengejar keadilan, tanpa memahami makna taat. Ia telah menang atas musuh terberatnya, dirinya sendiri. Cahaya kecil di hati yang lama padam, kini mulai menyala, membawa kehangatan yang tak pernah ia temukan dalam kemarahan. Ketika ia kembali ke tempat kakek itu, lelaki tua itu sudah tiada.
Hanya tersisa bekas duduk di atas batu dan aroma wangi yang tak biasa. Namun, di dalam dirinya, suara itu masih hidup. Dan sejak hari itu, ia tahu kemana harus melangkah, bukan lagi sebagai berandal Lokajaya, tetapi sebagai pencari Tuhan yang sesungguhnya. Jalan menuju Allah baru saja terbuka. Fajar menggantung redup di langit timur, sementara kabut masih menyelimuti sungai tempat Raden Said menancapkan tongkat yang kini tumbuh menjadi tunas kehidupan. Ketenangan luar biasa menyelubungi dirinya, namun kedamaian itu tak bertahan lama. Di kejauhan, suara jeritan menggema, memecah sunyi. Langkah-langkah panik terdengar menyusuri tepi sungai, mendekat dengan kecepatan yang menyesakkan. Seorang bocah laki-laki berlari dengan wajah pucat, pakaiannya compang camping, kakinya berlumur lumpur. "Tolong, ayahku ditangkap prajurit!" teriaknya, napasnya tak beraturan. Raden Said yang baru saja mengenal makna kesabaran, kini dihadapkan pada pilihan lama, membela atau menahan diri. Ia menatap sungai yang mengalir tenang, seolah meminta izin kepada air yang telah menjadi saksi transformasinya. Tanpa banyak bicara, ia mengikuti bocah itu. Mereka tiba di sebuah ladang, di mana seorang pria tua diikat pada tiang bambu. Prajurit-prajurit kerajaan mengepung, menuduh sang petani menyembunyikan hasil panen. Teriakan warga tak mampu melawan kerasnya pedang. Hati Raden Said kembali bergetar. Namun kini, bukan amarah yang menyala, melainkan rasa pilu yang lebih dalam dari dendam. Ia melangkah perlahan ke tengah kerumunan. Prajurit mengenalnya seketika. "Itu dia, Berandal Lokajaya," seru seorang di antara mereka. Namun kali ini, Raden Said tak menghunus senjata, tak pula berteriak. Ia berdiri tegak, membentangkan tangan ke arah petani itu. "Jika ia bersalah, aku pun demikian. Tangkap aku bersamanya." Para prajurit kebingungan. Ini bukan pemuda pemberontak yang dulu mereka buru, sikapnya tenang, matanya teduh, ucapannya menyentuh nurani. Salah satu dari mereka, yang pernah terluka dalam pertempuran melawan Raden Said, maju dengan pedang terangkat. Tapi, sebelum senjata itu turun, langit menggelegar. Petir menyambar pohon besar di dekat mereka, menjatuhkan ranting ke tanah, memaksa semua mundur ketakutan. Dalam keheningan yang menggantung, terdengar suara yang familiar bagi Raden Said, suara sang wali tua, meski sosoknya tak tampak. Barang siapa menanam kedamaian, maka ia akan menuai keajaiban. Para prajurit lari terbirit, meninggalkan petani tua yang kini menangis terisak. Anak laki-lakinya berlari memeluk ayahnya, berterima kasih kepada Raden Said dengan pandangan yang penuh haru. Namun, di balik semua itu, Raden Said merasakan sesuatu bergolak di dalam dadanya. Ini bukan kemenangan, ini ujian. Ia menyadari bahwa setiap kebaikan akan digoda oleh ujian yang lebih halus, ujian kesombongan, ujian pujian, ujian keinginan untuk diakui. Ia menarik napas dalam, lalu menatap tunas tongkatnya di kejauhan yang mulai tumbuh tinggi, seolah memberinya pesan, jalanmu belum selesai. Di malam harinya, angin membawa suara-suara samar dari hutan. Bukan hewan liar, melainkan bisikan-bisikan halus yang berusaha menanam keraguan di hatinya. Ia tahu, ini bagian dari perjalanan. Perjalanan menuju cahaya tak pernah sepi dari kegelapan yang menggoda. Dan kini, ia harus belajar bukan hanya melawan dunia, tapi menaklukkan bisu yang menyergap batin. Dengan lutut bersimpuh dan mata tertutup, ia berdoa di tepi sungai. Air mengalir di sekelilingnya, membawa segala kekhawatiran pergi. Dalam sunyi malam, ia bersumpah dalam hati, jika benar jalannya adalah jalan Allah, maka tak akan ia mundur meski seluruh dunia memusuhinya. Ia bukan lagi Raden Said yang haus darah, tetapi lelaki yang rela binasa demi menyambung cinta dengan Sang Pencipta. Malam itu, langit tak bersahabat. Mendung menggantung rendah, seperti selimut kelabu yang menindih bumi. Angin bertiup lirih, membawa aroma tanah basah dan kesunyian yang menggigit. Raden Said duduk bersila di tepi sungai, membiarkan hujan menetes pelan di wajahnya. Meski tubuhnya menggigil, jiwanya terasa hangat,
seperti ada pelita yang menyala perlahan dalam relung hati yang selama ini dingin dan gelap. Lelah setelah hari yang penuh ujian, ia tertidur dalam zikir yang lirih. Dalam tidurnya, dunia berubah. Ia berada di padang yang luas, langitnya bersih, tanahnya bercahaya. Tidak ada suara kecuali desir angin yang mendendangkan pujian kepada Sang Khalik. Lalu, dari kejauhan, muncullah cahaya yang semakin mendekat, menyilaukan tapi tidak menyakitkan. Dari cahaya itu, sesosok makhluk berjubah putih turun perlahan, wajahnya bersinar dan tak mampu ditatap langsung oleh mata fana. Seketika tubuh Raden Said membeku, tak mampu bergerak. Sosok itu menghampiri, suaranya lembut namun mengguncang sukma. Wahai hamba yang sedang mencari kebenaran, ketahuilah bahwa jalanmu bukan untuk kemegahan dunia, tapi untuk menyentuh hati manusia dengan kasih. Raden Said ingin menjawab, namun lidahnya keluh. Air mata menetes tanpa ia tahu mengapa, seolah ruhnya sedang dicuci dari segala kelam. Malaikat itu menunjuk ke langit. Seketika terbuka tabir yang memperlihatkan wajah-wajah kelaparan, tangan-tangan kecil yang menggigil, dan mulut-mulut yang berdoa dalam diam. Mereka tidak membutuhkan pedangmu. Mereka membutuhkan cinta dari seorang yang hatinya sudah disucikan. Lalu, dari langit itu juga terlihat bayang-bayang dirinya sendiri di masa lalu, membakar lumbung, mengikat prajurit, dan menghukum para tuan tanah. Wajahnya saat itu dipenuhi amarah, bukan kasih. Seketika tubuh Raden Said tersungkur dalam mimpinya. Tangisnya pecah. Ia merasa hancur, merasa tak layak. Tapi malaikat itu mengangkatnya perlahan, lalu menyentuh dadanya. Keikhlasanmu telah menggetarkan Arashi. Teruslah berjalan. Jalan ini panjang, tapi engkau tidak sendiri. Setelah itu, sosok bercahaya itu menghilang, menyisakan cahaya yang masuk perlahan ke dalam jiwanya, membuat hatinya terasa lebih ringan dari angin. Ia terbangun saat fajar menyingsing. Matahari baru saja muncul dari balik pegunungan, memancarkan sinar emas yang menari di atas sungai. Raden Said memegangi dadanya, masih terasa hangat. Nafasnya pelan namun dalam. Ia tahu, itu bukan sekadar bunga tidur. Itu petunjuk. Itu kabar gembira dan sekaligus peringatan bahwa jalan dakwah bukan untuk kesombongan, tapi pengabdian. Tongkat di tepi sungai kini tumbuh lebih tinggi, daunnya merunduk seperti ikut menyaksikan pertumbuhan jiwa pemiliknya. Raden Said tersenyum kecil. Ia berdiri, menghadap matahari, lalu berseru dalam hati, "Ya Allah, tuntun aku, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kelembutan-Mu." Hari itu, ia mulai berjalan, bukan lagi sebagai pelarian, tetapi sebagai penyampai. Ia meninggalkan sungai Kalijaga yang selama ini menjadi saksi kesunyian dan perubahannya, membawa tongkat yang kini bukan sekadar kayu, tapi simbol perjalanan batin dan misi suci. Langkah demi langkah membawa Raden Said ke jantung perniagaan yang tak tersentuh cahaya agama, pasar gelap Demak. Tempat itu bukan sekadar ladang jual beli, melainkan sarang kerakusan, di mana emas lebih berharga dari nyawa, dan suara keadilan ditelan riuh tawa para lintah darat. Aroma amis darah bercampur rempah dan arang menyergap hidung. Ia berdiri di gerbang pasar, menatap dengan mata yang tak lagi dibakar dendam, melainkan duka dan tekad. Sosok berjubah itu menarik perhatian. Para penjajah menghentikan teriakannya, para preman melirik dengan curiga. Raden Said melangkah tanpa ragu. Ia menyapa para pedagang satu persatu, bukan dengan ancaman, tapi dengan senyum dan tutur lembut. Namun dunia lama tak menyambut kelembutan. Seorang preman bertubuh tambun mendekat, menggenggam pedang, menatapnya seperti buruan. "Pergi, pendeta palsu," hardiknya, menyemburkan ludah ke tanah. "Di sini, kami tak butuh dongeng surga. Di sini, yang hidup adalah yang kuat." Raden Said menatap mata lelaki itu, bukan dengan marah, melainkan iba. Kekuatan sejati bukan di tangan, tapi di hati yang tenang. "Apakah engkau tenang?" ucapnya perlahan. Kalimat itu seperti anak panah halus yang menembus dada si preman. Namun sebelum suasana melunak, sekelompok orang datang membawa seorang gadis kecil yang tertangkap mencuri roti. Para pedagang menuntut hukuman.
Gadis itu menangis, tubuhnya penuh luka. Tanpa banyak bicara, Raden Said berjalan ke tengah kerumunan, memeluk gadis itu dan berkata, "Beri dia roti, dan dosa kalian akan berkurang lebih banyak dari 1000 sedekah. Tapi jika kalian menghukumnya, berapa banyak doa yang akan melayang ke langit, menuntut balas." Kerumunan diam. Para pedagang saling berpandangan. Salah satu dari mereka meletakkan sepotong roti di tangan gadis itu. Tangan-tangan lain menyusul, dan untuk pertama kalinya, keheningan menggantikan riuh penuh nafsu. Tapi tak semua senang. Mata-mata yang gelap mengawasi dari kejauhan, dan malamnya, ketika pasar mulai sepi, sekelompok lelaki bertopeng membekap Raden Said dan menyeretnya ke lorong belakang. Ia dipukuli, diinjak, dan ditendang. Darah mengalir dari pelipisnya, tapi tak sepatah pun keluhan keluar dari bibirnya. Mereka marah bukan karena ajarannya salah, tapi karena kebenaran yang ia bawa menggoyahkan cengkeraman mereka atas ketakutan dan ketamakan pasar itu. Salah satu dari mereka mengangkat belati, hendak menusuk dada Raden Said, ketika tiba-tiba cahaya terang menyilaukan dari tongkat yang terjatuh di sampingnya. Tongkat itu memancarkan sinar ke langit, membuat semua terhenti. "Ini bukan manusia biasa," bisik salah satu penyerang, suaranya gemetar. Mereka melarikan diri, meninggalkan Raden Said terkapar, tapi dalam damai. Langit malam terbuka sejenak, menampakkan cahaya rembulan yang menyentuh wajahnya. Seorang pemuda yang melihat kejadian itu datang mendekat, menolongnya perlahan. "Siapa engkau?" tanyanya lirih. Dan Raden Said menjawab dengan suara parau, "Hanya seorang hamba yang ingin memperkenalkan Tuhannya." Esok paginya, kabar tentang pria berjubah yang mengubah pasar dengan kata-kata, bukan kekerasan, menyebar seperti angin. Tongkatnya kini tertancap di pelataran pasar, dikelilingi bunga dan roti dari pedagang-pedagang yang mulai melunak. Bukan karena takut, tetapi karena untuk pertama kali, hati mereka disentuh oleh sesuatu yang tak pernah mereka kenal, ketenangan. Raden Said duduk bersandar, tubuhnya lemah, namun matanya bersinar. Ia tahu, luka ini bukan kehinaan, tapi tanda perjuangan. Dan jalan menuju cinta Allah tak akan pernah bebas dari duri. Di bawah langit yang diselimuti kabut tipis, malam terasa begitu panjang. Raden Said bersandar pada sebatang pohon beringin tua di luar pasar Demak, tubuhnya masih menyimpan memar dari serangan semalam. Nyala api kecil menari dalam bara unggun yang ia buat dari ranting-ranting basah, menyala redup tapi cukup untuk menghangatkan tubuh yang mulai menggigil. Hatinya tak gentar, tapi luka-luka itu membuatnya sadar bahwa dakwah tak hanya menuntut keberanian, melainkan kesabaran yang tak putus. Tiba-tiba, dari balik gelap malam, terdengar langkah kaki ringan namun tegas. Raden Said menoleh. Seorang lelaki berjubah biru, wajahnya teduh namun memancarkan wibawa luar biasa, muncul dari balik bayang. Cahaya rembulan menyinari raut wajah itu, Sunan Bonang. Sosok yang telah lama ia dengar, namun belum pernah ditemui. Tanpa bicara, Sunan Bonang duduk di sampingnya. Mereka terdiam sejenak, membiarkan suara malam menjadi saksi perjumpaan yang tak direncanakan tapi ditakdirkan. "Kau telah memulai dengan luka. Itu pertanda bahwa hatimu telah mengetuk pintu yang benar," ujar Sunan Bonang akhirnya. Suaranya lembut, tapi terasa seperti gema dari langit. Raden Said menunduk, dadanya sesak oleh rasa haru yang tak mampu ia bendung. "Aku tidak tahu apakah jalanku benar, tapi hatiku tak lagi bisa menerima ketidakadilan," jawabnya lirih. Sunan Bonang tersenyum. "Itu karena kau bukan lagi pangeran, melainkan pelayan. Kau sedang meninggalkan dirimu yang lama. Itulah hijrah yang sesungguhnya." Ia lalu mengeluarkan sebuah potongan kayu kecil dari balik jubahnya. "Tongkat yang kau bawa bukan sembarang kayu. Itu adalah amanah yang akan menuntunmu, bukan senjata, melainkan cahaya." Raden Said terdiam. Tangan Sunan Bonang menyentuh pundaknya. "Namun jalanmu belum selesai. Kau harus belajar, bukan hanya dari kitab, tapi dari hati manusia." Di barat, ada sebuah desa yang telah dikunci oleh kemewahan. Hatinya keras, telinganya tuli pada kebenaran.
Di sanalah ujian barumu dimulai. Mata Raden Said mulai berkaca. Ia merasa kecil, lemah, dan belum pantas menerima kepercayaan itu. Namun di sisi lain, api dalam dirinya menyala semakin terang. Bagaimana aku bisa mengubah mereka? Aku bukan ulama, aku hanya manusia penuh dosa. Sunan Bonang berdiri perlahan, memandang langit. Justru karena itu, kau bisa menyentuh mereka. Bukan dengan dalil, tapi dengan kisah. Ceritakan perjalananmu. Biarkan mereka merasakan Tuhan dari caramu mencintai manusia. Setelah berkata demikian, Sunan Bonang berjalan menjauh, perlahan-lahan menghilang di antara kabut malam. Raden Said memandangi punggung gurunya sampai lenyap. Dalam dadanya, seberkas cahaya tumbuh. Bukan cahaya yang membakar, tapi yang menuntun. Fajar menyingsing. Raden Said menggenggam tongkatnya. Di matanya, terpantul cahaya mentari yang mulai merayap dari ufuk timur. Ia melangkah kembali. Bukan ke istana, bukan ke medan perang, tapi ke hati manusia yang haus makna. Langkahnya kini mantap. Dalam bisikan angin pagi, terdengar satu kalimat yang terus terngiang, berjalanlah, karena waktu akan menyaksikan betapa kasih adalah senjata yang paling tajam. Mentari belum sepenuhnya naik ketika Raden Said tiba di kaki bukit yang mengarah ke desa Giri Luhur. Sebuah tempat yang tampak damai dari kejauhan, namun menyimpan hawa dingin menusuk hati. Dedaunan bergoyang lambat seolah ragu menyambut kedatangannya. Tak ada suara ayam berkokok, tak terdengar tawa anak-anak, hanya hembusan angin yang membawa aroma kemewahan dan kesunyian yang mencekam. Desa itu bukan miskin, justru berlimpah hasil bumi. Rumah-rumah megah berjejer rapi, dindingnya dari kayu jati terbaik, atapnya berlapis sirap yang mengilap. Namun di balik kekayaan itu, tersembunyi jiwa-jiwa yang mengering. Masyarakatnya tinggi hati, menolak tamu asing, apalagi petuah yang datang dari seseorang tanpa gelar kebangsawanan. Bagi mereka, ilmu bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk meninggikan diri. Saat Raden Said melangkah ke pusat desa, tatapan-tatapan tajam menusuknya. Seorang lelaki berusia lanjut mendekat, mengenakan pakaian kebesaran, diikuti oleh beberapa pengawal. Kau bukan siapa-siapa di sini. Tak ada tempat untuk pengembara membawa tongkat dan omong kosong, ucapnya penuh angkuh. Dialah Kipatra, kepala desa yang disegani karena kekayaannya, bukan karena kebijaksanaannya. Raden Said membungkuk hormat, namun tak sedikit pun gentar. Aku datang membawa kabar baik, bukan permusuhan. Biarkan aku tinggal 3 hari saja. Jika kata-kataku tak berarti, aku akan pergi tanpa jejak. Namun tawarannya ditanggapi tawa sinis. Tinggal, bahkan binatang peliharaan kami lebih bersih dari jubahmu. Tidurlah di kandang belakang, jika kau ingin bermalam. Malam itu, Raden Said duduk di pojok kandang sapi. Tubuhnya dikelilingi bau pesing dan jerami basah, namun pikirannya tak terganggu. Ia tak mengutuk, tak mengeluh. Justru di sanalah ia mengaji dalam hati, membaca ayat-ayat Allah yang selama ini ia pelajari dalam sunyi. Seekor anak sapi mendekat, seolah memahami luka dalam dadanya. Ia mengelus kepala hewan itu sambil tersenyum, engkau lebih mengerti ketulusan daripada manusia yang terjebak pada dunia. Keesokan harinya, ia berjalan menyusuri ladang-ladang, membantu para buruh mengangkat karung, memungut hasil panen yang tercecer, mengobati luka kecil dengan ramuan dari kantung tuanya. Beberapa anak memperhatikannya diam-diam, lalu mulai mengikuti dari kejauhan. Ia mengajarkan mereka menanam sambil bercerita, bukan tentang surga dan neraka, melainkan tentang kasih dan pengorbanan. Hari ketiga, hujan deras mengguyur Giri Luhur. Banjir kecil merendam halaman rumah Kipatra. Semua orang panik, lumbung gandum mulai tergenang. Raden Said muncul dengan tenang, menawarkan bantuannya. Awalnya ditolak mentah-mentah. Namun ketika air hampir menenggelamkan pintu masuk rumah Kipatra, satu-satunya yang tetap berdiri menyendiri di tengah genangan hanyalah Raden Said, bersama tongkatnya yang ia tancapkan di tanah. Ajaibnya, air surut perlahan dari arah tongkat itu. Penduduk menatap tak percaya. Kipatra terguncang.
Ia berlutut, bukan karena keimanan, tapi karena ketakutan yang datang dari keajaiban yang tak bisa dijelaskan. "Siapa engkau sebenarnya?" tanyanya dengan suara gemetar. Raden Said menatapnya dalam-dalam, matanya tenang bagai danau tak terusik. "Aku hanya manusia biasa, yang belajar mencintai Tuhan lewat manusia. Jika engkau masih merasa lebih tinggi dariku, maka ajaran ini bukan untukmu. Tapi jika hatimu ingin damai, pintunya selalu terbuka." Desa yang selama ini terbungkus keangkuhan mulai retak, bukan oleh ancaman, tapi oleh kelembutan yang tak pernah mereka duga. Beberapa warga mulai mendekat, ingin tahu lebih banyak. Anak-anak membuntuti Raden Said kemanapun ia pergi. Satu persatu, mereka takluk oleh keteladanannya, bukan karena mukjizat, tetapi karena kesabaran. Malam itu, saat angin tak lagi menggigilkan tulang, tongkat pusaka yang tertancap di tengah desa memancarkan cahaya samar. Bukan untuk pamer, melainkan pertanda tempat ini telah disentuh oleh cinta yang hakiki. Dan Raden Said tahu, perjalanannya belum usai. Wasiat, malam menurunkan sunyinya ke atas bumi. Di tengah gelap yang nyaris tak tertembus cahaya, Raden Said berdiri di bawah pohon randu alas yang rindang. Di hadapannya, tongkat pusaka yang selama ini menemaninya tertancap dalam tanah. Tak ada cahaya seperti malam sebelumnya, hanya hening yang berbicara lebih lantang dari ribuan kata. Desa Giri Luhur perlahan berubah. Ki Patra kini lebih sering berjalan tanpa pengawal, duduk bersama petani, mendengar keluhan mereka tanpa merasa lebih tinggi. Anak-anak desa mulai hafal nama Allah, bukan dari hafalan kaku, melainkan dari cerita-cerita yang Raden Said sisipkan dalam permainan mereka. Tapi di balik semua perubahan itu, hati Raden Said masih dirundung pilu. Ia tahu tugasnya belum selesai. Dalam tiap sujud malamnya, ada kerinduan yang tak bisa ia redam, kerinduan kepada kebenaran yang hakiki, kepada petunjuk yang selama ini ia kejar, bahkan kepada ayahanda yang dulu ia tinggalkan dalam benturan prinsip. Ia merasa telah banyak memberi, tapi belum sungguh mengenal dirinya sendiri. Suatu malam, saat ia tengah bermunajat, terdengar langkah lembut mendekatinya. Sunan Bonang muncul kembali, kali ini dengan senyum tenang namun mata yang lebih dalam. "Kau telah menyalakan cahaya di tempat yang gelap, tapi api itu bukan milikmu. Kini saatnya engkau kembalikan apa yang bukan milikmu." Raden Said terdiam, menunduk. "Apakah maksud guru, tongkat ini?" Sunan Bonang mengangguk. "Tongkat itu adalah titipan. Ia telah menuntunmu, namun bukan takdirmu untuk terus bersandar padanya. Kini kau harus berjalan dengan hatimu sendiri." Ia lalu mengeluarkan selembar kain putih dari balik jubahnya. Di atasnya tertulis huruf Arab yang menyala samar dalam cahaya malam, "Kalijaga. Mulai hari ini, namamu bukan lagi sekadar Raden Said. Kau adalah Kalijaga, penjaga kali, pelindung aliran kehidupan, penjaga iman di antara derasnya dunia." Air mata menetes dari mata Raden Said. Nama itu bagai jawaban dari pencarian panjangnya. Bukan gelar kebangsawanan, bukan pula nama yang diukir di istana, melainkan nama yang dititipkan langit untuk orang-orang yang memilih merendah demi mengangkat yang lain. Ia menancapkan tongkat pusaka ke tepi sungai yang mengalir di ujung desa. Tanpa mantra, tanpa isyarat gaib, hanya sebuah bisikan lirih, "Kembalilah pada sang pemilik. Aku telah kau tuntun, kini tuntunlah yang lain." Malam itu, air sungai tampak lebih bening. Di langit, bintang-bintang memancar seolah ikut bersaksi. Dan di tepian itu, berdirilah seorang laki-laki dengan nama baru, tekad baru, dan tujuan baru, Sunan Kalijaga. Ia melangkah meninggalkan Giri Luhur tanpa pamit, tanpa jejak. Tapi kisahnya tinggal. Warga menyebut tongkat itu sebagai tongkat wasiat Kalijaga, dan air yang mengalir di sisinya dipercaya membawa keberkahan bagi siapapun yang meneguknya dengan hati bersih. Nama Kalijaga pun menjelma legenda. Bukan karena ia sakti, melainkan karena ia tahu bagaimana mencintai. Bukan karena ia memaksakan kebenaran, melainkan karena ia menghidupkannya dalam tindakan. Dan sejak saat itu, di tiap aliran sungai,
Di tiap hati yang gelisah mencari makna, ada bisikan lembut yang mengalun, jangan takut menjadi kecil, sebab justru dari kerendahan, cahaya mampu menyinari dunia. Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi.
Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.